Semangat pagi! Apa kabar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Selasa 18 Oktober 2022, Pesta Santo Lukas, penulis Injil, dalam pekan biasa ke-29, tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 10, ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, hanya Lukas di antara para penginjil yang menceritakan mengenai perutusan 70 murid-murid ini. Ia barangkali bermaksud memberikan makna khusus atas kegiatan misioner gereja sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Menurut ajaran para rabi, ada 70 bangsa di dunia pada saat itu, berdasar pada kitab Kejadian bab 10 dalam Septuaginta Yunani. Para murid harus mendahului dia, mendahului Tuhan Yesus, maka tidak mewartakan diri atau ajaran mereka sendiri, melainkan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Ini adalah tugas terus-menerus para pewarta dan pengikut Kristus. Para misionaris diutus berdua-dua supaya dapat memberikan kesaksian yang dapat dianggap kesaksian resmi mengenai Tuhan Yesus dan kerajaan Allah. Tuhan Yesus mendesak setiap muridnya untuk berdoa agar lebih banyak pekerja dalam panenan Allah di dunia. Tuhan sebagai pemilik panenan memperhatikan perkembangan setiap tuaiannya. Tuhan sendiri telah menjawab kebutuhan yang sedikit tergantung pada keterlibatan aktif dari mereka yang diutus kepada misi ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak memberi kesempatan bagi setiap pengikutnya, termasuk kita, untuk berilusi dalam tugas perutusan ini. Para murid akan menjadi seperti domba di tengah-tengah serigala, tak berdaya, hanya dapat bergantung pada Tuhan, Sang Pemilik panenan,
untuk apapun yang mereka butuhkan. Beberapa nasihat kepada para murid ini merupakan pengulangan dalam wejangan kepada ke-12 rasul. Anjuran supaya jangan memberi salam kepada siapapun adalah tekanan lain yang menggambarkan seberapa mendesaknya tugas pewartaan Injil. Kedamaian yang mereka tawarkan tampaknya seperti pemberian yang dapat dirasakan secara nyata, bukan hanya sekadar angan-angan. Makna kedamaian ini berdasarkan pada konsep tentang sabda Allah yang bukan hanya sebagai sesuatu pesan, melainkan suatu perwujudan dari kepribadian dan kekuasaan Allah sendiri. Kedamaian yang didambakan dari para misionaris Kristen lebih daripada sebuah ungkapan niat baik. Dambaan kedamaian yang selayaknya kita perjuangkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus ialah memperoleh tawaran anugerah dari Tuhan, di mana kita mendapat kesempatan istimewa untuk menjadi pelayan dan pewarta kasih Allah. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, Santo Lukas yang hari ini kita pestakan tidak pernah bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Namun ia percaya kepada Tuhan Yesus lewat kesaksian para rasul, terutama dari Santo Paulus, gurunya. Ia semakin mengenal lebih dalam ketika terlibat langsung dalam dinamika pewartaan dan pelayanan. Semakin banyak kita memberi dan berkorban, semakin banyak pula kita mengalami dan mendapatkan rahmat Tuhan. Pelayanan penuh iman dan keikhlasan tidak hanya menyembuhkan dan membuahkan damai, tetapi juga mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Semoga roh kasih Allah senantiasa memenuhi karya pelayanan kita dalam ketulusan hati dan iman yang teguh. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Yesus, sumber hidup kami, terima kasih karena kami telah menerima tugas perutusan dari Engkau untuk membawa damai kepada semua orang. Semoga dalam hidup ini kami dimampukan untuk bersikap sederhana dan membawa kesejukan kepada semua orang yang kami jumpai. Semoga buahnya dapat dinikmati dan dirasakan oleh sesama di sekitar kami. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santo Lukas, pengarang Injil yang hari ini kita pestakan. Lukas lahir di Antiokhia dari sebuah keluarga non-Kristen. Pada masa itu, Antiokhia adalah kota termasyhur ketiga di Kekaisaran Romawi karena luas dan makmur. Kesanalah orang-orang Kristen pertama menyebar karena penganiayaan orang-orang Yahudi. Di sana mereka mewartakan Tuhan dan berhasil mempertobatkan banyak orang, baik Yahudi maupun Yunani. Salah satu orang Antiokhia yang bertobat ialah Lukanos, atau lazim dikenal dengan Lukas. Beliau seorang tabib terkemuka di kota itu. Setelah bertobat, ia menggabungkan diri dengan Paulus, menemaninya dalam perjalanan misioner ke Makedonia, dan bersama dia ke Yerusalem dan ke Roma. Di Yerusalem, Paulus ditangkap, lalu ditahan dalam penjara selama 2 tahun. Lukas mengunjunginya dengan setia. Sangat boleh jadi bahwa pada waktu itu, Lukas mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dipergunakan dalam menulis Injilnya dan bagian pertama Kisah Para Rasul. Dari bahasanya yang halus
dan keahliannya dalam mengarang, diketahui bahwa Lukas adalah seorang yang terdidik. Pandangannya tentu sangat dipengaruhi oleh pandangan dan ajaran Paulus. Ia, sebagaimana Paulus, menekankan bahwa keselamatan Allah dimaksudkan bagi semua bangsa. Ia menaruh perhatian khusus terhadap orang-orang miskin dan hina-dina, dan ia suka menunjukkan bagaimana Allah berbelas kasih kepada manusia dan rela mengampuni. Ia juga menampilkan peran wanita-wanita yang turut serta melibatkan diri dalam tugas perutusan Kristus, serta dengan setia melayani Dia serta para rasul. Ia seorang yang bekerja dengan teliti dan memeriksa kebenaran cerita yang didengarnya. Di samping Injil, Lukas juga menulis kisah para rasul yang menggambarkan perkembangan gereja dari saat Kristus naik ke surga sampai saat Paulus tiba di Roma. Menurut Lukas, kabar gembira ditujukan kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang lemah dan hina-dina, kepada kaum yang belum mengenal Kristus, mereka yang miskin, dan para pendosa. Oleh karena itu, Injil Lukas biasa disebut Injil Kerahiman Allah atau Injil Cinta Allah. Lihat saja, misalnya, peristiwa pembangkitan anak muda dari Naim dan belas kasih Yesus pada ibunya, sikap Yesus kepada Maria Magdalena yang mengurapi kaki Yesus, kisah Zakeus pemungut cukai. Dari antara perumpamaan di dalam Injilnya, terdapat dua perumpamaan yang sangat indah, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang dan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Sebagai pengarang Injil, ia diberi lambang lembu yang dikenal sebagai binatang persembahan karena ia memulai Injilnya dengan iman Zakaria yang membawa korban persembahan di bait Allah Yerusalem. Lukas meninggal dunia pada usia 84 tahun sebagai martir. Ia dihormati sebagai pelindung para pelukis.